Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi saya mau bahas Cardano ya di siang ini ya, nasibnya sama kayak XRP ya, tapi kayaknya akan lebih apa ya? Akan lebih terjadi guncangan yang lebih fatal di Cardano ya dibandingkan dengan Ethereum kalau kita lihat ya. Soalnya kalau kita lihat Ethereum ya sejak di upgrade ya, ini kita berbicara upgrade-nya ya. Sejak the merge Ethereum ya, Ethereum itu nggak sampai di bawah 1.000 ya, nggak sampai di bawah 1.000 negatifnya penurunannya teman-teman ya. Padahal baru di upgrade baru di The Merge lah kira-kira seperti itu. Nah, lain halnya dengan Cardano teman-teman. Kemarin juga dia di upgrade protokol ya. Jadi bukan upgrade kerjasama dengan perusahaan besar lainnya atau dengan perusahaan fisik, enggak ya. Dia hanya upgrade protokol teman-teman. Itu kenapa orang atau pembeli di luar sana hanya berpikir short ya, mereka berpikir ya cuma upgrade gitu ya, enggak, mereka enggak sampai ke dalam-dalamnya, sehingga menurut saya itu yang terjadi di penurunan ini teman-teman ya, karena bukan kerjasama. Beda halnya dengan upgrade, mungkin mereka kerjasama dengan apa, dengan Tesla atau dengan SpaceX ya, itu lain cerita. Itu kenapa penurunan cukup dalam teman-teman ya, dari sini ya. Dari sini sampai ke sini untuk Cardano. Kita akan cek ya beberapa prediksi di luar sana kenapa dan kira-kira Cardano berakhir apa gimana nih ya. Tapi menurut saya sih ini masih tinggi ya. Ini harga saat ini masih tinggi karena dulu Cardano nggak segini harganya di 2020 ya, 2020 ya. 800 terus 900 ya, sorry, 800 sampai 1.400 harganya waktu itu, tapi sekarang lumayan di 0,3 ya teman-teman. Jadi ini menurut saya dari 2020 ini masih harga yang tinggi ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada prediksi di sini teman-teman ya, harga Cardano mencapai terendah dalam 21 bulan ya, dalam 21 bulan terakhir ini ya mencapai terendah lah ya. Apakah ini akhir dari Cardano teman-teman ya, kita akan bahas di sini karena banyak juga yang pegang Cardano teman-teman ya, yang untuk long term juga banyak. Karena kalau saya live di TikTok tuh banyak yang tanya Cardano juga. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Soalnya aneh ya, baru di upgrade kok gini. Kira-kira seperti itu. Oke, Cardano telah jatuh ke level terendah dalam 21 bulan setelah aktivasi pasar yang sangat biris teman-teman ya dalam beberapa hari terakhir. Per data dari platform agregator harga kripto CoinMarketCap atau CMC ya, atau Cardano ini saat ini diperdagangkan sekitar 0,3, turun 3,2% dalam 24 jam terakhir. Makin turun ya, padahal baru diperbaiki, baru dibikin lebih bagus ya. Cardano telah terjual sejak blockchain Cardano menyelesaikan hard fork Vezil pada bulan September ya. Dalam sebulan terakhir Cardano ya malah turun sekitar 25%. Wow, turun lebih dari 0,12 dolar dari nilainya. Sampai saat ini token turun sekitar 71 per data CoinMarketCap ya. Jadi ada apa ini ya? Mungkin apa ya, kita nggak bisa bilang di upgrade terus koin ini makin jelek, bukan seperti itu teman-teman ya, karena sekali lagi kalau menurut saya penurunan di setiap koin yang terjadi di akhir-akhir tahun ini teman-teman bukan karena kualitas koinnya atau kualitas tokennya, sekali lagi ya, karena memang pasar lagi biris teman-teman ya. Kalau kita berbicara kualitas berarti Bitcoin jelek dong karena turun ya, berarti enggak dong ya. Jadi bukan berarti koin yang kita pegang ya termasuk Cardano ini jelek ketika koin itu turun ya, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Jadi memang pasar lagi jelek gitu loh, kira-kira seperti itu ya. Pasar lagi jelek kenapa ya, kalian pasti tahu ya teman-teman ya. 2022 ini jadi momok berbeda ya, orang berpikir akan aman-aman saja, ternyata banyak konflik dan banyak sekali news-news jelek yang terjadi, kira-kira seperti itu ya. News-news jelek pasti kalian sudah tahu lah ya, mulai dari war Rusia Ukraina ya dan lain-lain, kenaikan suku bunga. Wow. Oke, sementara itu penurunan terbaru diprediksi oleh para analis pasar veteran ya. Ini Peter Brand ya, dia memang
analis jago lah ya, senior ya. Dia mengatakan dalam sebuah tweet minggu lalu bahwa indikator teknis pada pasar Cardano menunjukkan kemungkinan penurunan ke level harga di bawah 0,2 ya. Jadi bisa dibilang kembali ke harga 2020 teman-teman ya. Apakah ini akhir dari Cardano ya? Terlepas dari penurunan harga di pasar Cardano, ekosistem blockchain Cardano terus berkembang. Betul sekali teman-teman ya. Kalau kita periksa sampai ke dalam-dalamnya ya, Cardano itu semakin bagus ya. Itu kenapa saya bilang yang ada yang bertanya di saya di TikTok, "Bang, kira-kira Cardano jangka panjang bagus nggak?" Saya malah berpikir ya, kalau Cardano ini adiknya Ethereum ya. Kenapa saya bilang adiknya Ethereum teman-teman? Karena si CEO dari Cardano ya, si Charles Hoskinson ini teman-teman, dia adalah pendiri Ethereum juga ya. Dia termasuk salah satu orang yang mendirikan Ethereum ya, bersama CEO-nya CEO-nya Ethereum teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia orang Ethereum awalnya, sehingga dan akhirnya dia keluar dari Ethereum, dia buatlah Cardano. Makanya Cardano ini projectnya teman-teman ya, project dalamnya ya, kita bisa bilang jeroannya bagus-bagus teman-teman ya, mulai dari perhitungan ya, karena bisa dibilang apa ya, ini orang edik matematik ya, si Charles Hoskinson ini, makanya dia pinter ya, kira-kira seperti itu. Terlepas dari penurunan harga Cardano, ekosistem blockchain Cardano terus berkembang ya. Utri melaporkan bahwa aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya pada blockchain Ethereum Killer telah mencatat peningkatan yang luar biasa pada pengguna baru. Ekosistem NFT ya, Cardano mendapatkan lebih banyak daya tarik ya dalam pengguna dan nilai. Sementara itu ekosistem siap untuk ledakan proyek baru dengan peningkatan fungsionalitas ya, yang didukung oleh peningkatan baru menurut pembaruan perkembangan mingguan terbaru input output global ya, atau IOG ya. Saat ini ada 1117 proyek yang dibangun di Cardano ya. Jadi nggak main-main Cardano ini. Kemajuan ekosistem memicu harapan bahwa Cardano mungkin masih melihat kembalinya perdagangan bullish karena fundamentalnya masih kuat. Betul, fundamental, dan saya bilang tadi utility nggak usah ditanya ya. Jeroan-jeroannya di dalam Cardano itu sudah nggak sudah nggak diragukan lagi teman-teman ya, karena Cardano juga termasuk koin senior teman-teman. Dan siapa di balik Cardano ya, itu dulu teman-teman. Mungkin ada juga yang berpikir ya, untuk holder dari Cardano ataupun orang yang baru mau masuk di Cardano, berpikir mungkin si Charles Hoskinson ini atau CEO-nya Cardano ini agak songong ya, karena dia sering membuat artikel atau pemahaman sendiri ya, yang menyinggung beberapa koin senior juga, termasuk dia pernah menyinggung XRP dan lain-lain ya. Mungkin itu jadi pertimbangan orang-orang untuk masuk juga nih ya, tapi itu kemungkinan kecil lah ya. Tapi minimal dia Charles Hoskinson ini teman-teman, minimal dia itu bukan orang kaleng-kaleng ya, karena Vitalik pun ya pernah dia pun pernah menjadi salah satu tim dari Ethereum. Otomatis dia juga tim dari Vitalik teman-teman ya. Jadi otomatis sedikit banyak ya mereka ada kesamaan ya. Itu kenapa kalau jangka panjang di Cardano teman-teman, saya masih melihat, ini saya pribadi teman-teman ya, sekali lagi saya pribadi, tetap kalian Dior juga, tetap kalian gunakan uang sebijak mungkin ya. Kalau saya melihat ke depannya mungkin Cardano ini akan jadi bakal Ethereum ya. Ini menurut saya pribadi loh teman-teman, karena jalannya dari teknologinya pun sama, kira-kira seperti itu ya. Oke, kira-kira sampai di sini ya. Jadi buat para holder Cardano ya, semoga aman-aman saja ya. Kita lihat. Tapi di mana-mana teman-teman ya, overall ya, ini kita berbicara gambling ya. Di mana-mana ketika ada koin anjlok besar-besaran, pasti akan terjadi pump juga, karena orang akan melihat fundamental yang bagus seperti Cardano ini, tidak mau sia-siakan harga yang murah. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Walaupun dalam 21 bulan ini dia mencapai harga terendah, bukan tertinggi. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat siang.